Sugeng rawuh kanca-kanca ke episode ke-8 Wong Sabrang. Nah, dalam episode ini aku pengen bahas satu jenis kesenian di daerah Banyumas yang sangat menarik. Ini jenis wayang yang tidak ada wayang dan apalagi tidak ada gamelan. Nah, kayak apa kue? Nah, itu namanya wayang jemblong. Wayang jemblong di daerah Banyumas. Pertama aku tahu dari tulisan dari seniorku namanya Profesor René Laislov. Jadi awal aku belajar tentang Banyumas ya aku cari para sumber informasi dan salah satu tulisan yang aku dapat dari dia. Terus dalam satu artikel dia menjelaskan soal kesenian wayang jemblong. Nah, kesenian wayang jemblong itu tidak ada wayang, tidak ada gamelan, tetapi ada 3-5 orang biasanya duduk di meja. Mereka duduk di sebuah meja terus saling cerita. Nah, dalam cerita itu mereka mencerita lakon kayak wayang biasa, tapi juga setiap orang ambil peran masing-masing. Jadi itu bisa beda setiap adegan. Jadi pada adegan ini aku main tokoh ini, terus pada adegan berikutnya aku jadi tokoh itu, kayak gitu. Nah, kalau dalam lakon, dalam cerita wayang, setiap orang menggunakan bahasa Jawa halus, kayak wayang biasa gitu. Tapi mereka bisa cepat sekali ganti dan ngomong sebagai diri sendiri, bukan sebagai tokoh wayang. Dan saat mereka ngomong sebagai diri sendiri, mereka menggunakan bahasa Banyumasan. Terus biasanya gojek-gojek, bercanda-bercanda, kayak gitu kan. Nah, setiap kali ada adegan musik, mereka tidak ada alat musik kan. Jadi, sebagai gantian, mereka semuanya meniru suara gamelan pakai mulut aja. Jadi selalu ada satu sinden, terus semua orang lain meniru suara gamelan, kayak gitu. Atau ngelagu, ikut ngevokal juga. Jadi pertama aku pengen nunjukin sedikit video dari wayang jemblong itu. Silakan. Atusan anggi Mandoso langkung kang salmbarengi prang pupu gahune jagat raya pangamuknya manemamuknya jototan pilih jalmi Keren kan? Nah, sebelum aku lanjut, pengen jelasin sedikit
kayak gimana bisa ketemu kesenian ini, karena kayaknya teman-teman malah yang dari Banyumas udah jarang ada yang tahu, atau kalau tahu nggak pernah lihat, karena sebenarnya cukup susah untuk cari. Jadi setelah membaca tentang wayang jemblong, aku dihubungi sama temanku namanya Palmer Keane. Palmer Keane dia juga orang Amerika kayak aku, dan dia punya blog namanya Oral Archipelago. Oral Archipelago kalau bahasa Inggris banget ya. Jadi dia udah berapa lama ya? 10 tahun keliling Indonesia merekam musik daerah. Jadi kalau belum pernah harus nonton situs dia. Itu keren banget, dan semua jenis kesenian dari seluruh Indonesia dia udah merekam banyak sekali. Tapi dia ngajak saya untuk mencari wayang jemblong karena dia tahu aku sedang meneliti di Banyumas juga. Jadi dia ajak aku pergi bareng. Yuk, ayo. Terus ajak satu teman lagi namanya Lukmanul Cakim dari Wonosobo. Dia juga etnomusikolog sekaligus konten kreator gitu. Jadi bertiga sama satu teman lagi kami pergi cari keseniannya. Pada waktu itu kami dapat satu skripsi tentang wayang jemblong. Terus di bagian belakang kan ada narasumber, daftar narasumber serta KTP-nya. Nah, di situ ada alamatnya, dan kebanyakan di daerah Sumpyuh. Jadi kami berangkat ke daerah Sumpyuh dan pergi satu persatu ke alamat yang terdaftar di situ. Nah, pas sampai sana, setiap kali sampai rumah orang atau desa orang bilang, wah, orang itu sudah meninggal. Wah, orang itu telah meninggal. Wah, beliau sudah meninggal. Ternyata emang nggak ada, dan 1 atau 2 hari cari terus dan gagal terus. Akhirnya menghubungi temen namanya Pak Yusmanto. Pak Yusmanto itu beliau budayawan yang fokus banget sama kesenian di daerah Banyumas. Begitu tanya dia, langsung dalam 1 hari dia telepon sama temennya. Wah, ternyata ada kontak untuk satu kelompok yang masih latihan. Tapi bukan di daerah Sumpyuh, malah di daerah Tambak. Jadi oke, sudah siap berangkat ke sana. Ketemu sama semua orang, mereka bilang masih latihan rutin malah. Setiap minggu latihan sekali, padahal nggak pernah pentas. Kayaknya mereka cuma latihan buat seneng-seneng aja. Tapi untungnya mereka siap untuk latihan sekali dan didokumentasikan. Jadi kami bikin video sedikit-sedikit sama rekaman mereka 1 atau 2 jam, kayaknya 2 jam deh. Mereka coba main wayang jemblong. Jadi dokumentasi ini dari itu, dan aku juga mau bilang terima kasih banyak sama Palmer karena sudah bagi beberapa video dari dia. Karena pada waktu itu ruangnya sangat sempit dan semuanya pakai HP, semuanya pakai kamera, jadi agak susah. Jadi dokumentasi yang tadi emang dari situ. Jadi silakan nonton sedikit lagi. Terus aku mau jelasin sedikit tentang asal usul dan gimana fungsinya wayang jemblong kalau di Banyumas.
Bab carane iya. Waya nyokang lagi sumara ayak tiono sirma Semua Parjo ya. iya ya mandoyo kapitaning surya dene wangkawa sumambur saking Resang sayang tinalendro salelo lelo resang sayang tinalendro sumeng nolo Sari Roma Dibyo Jayeng Sang Sinoronoto Ngandiko Alon Gentiling. Apane itu? Apane sing gentiling? Cara-caranya itu anggar anu kae nang gendeng itu. Dari lagi anu kepenak mau nganu kendang anu kaya gini ya gentiling. Oh, jadi kayak gini polae. Kendang keraton ku ya ya. Kendang keraton. Mila to pangudaswarane nggih menika pun elah barang tak pikir-pikir sawise aku ya kuwi rembugan rikala sakmono Nggih, nang kene nggih. anakku kuwi Iya. karo Lah ngomong demet. apa Ngomong demet. Iya. Mulai ngomong demet. ya Lah, dirungo kena Ya kok urung kena. lah nyong golek ngene kok nek genak-genak karo kuping, Jok. kok kayak Ora karo dan kula ora. ya syukur anger kayak gitu Iki kok ana temenan kok kene golek mikir ya. Nyong golek critikan tadi karo mikir. aku lir rembugan ya kowe karo warga utama Suwardi rikala sakmono Warga Tama. Pertama ya. warga utama Suwardi Wargi. Piro Sobo Sanding Banjarnegara. Kono. Iya. besok yen duwe anak rikala sakmono kuwi bareng-bareng aku karo warga utama metune ndilalah yo bareng Bareng metune. rikala sakmono aku rembugan karo warga utama Nggih, Gek. wes Tenang. Cetek ngomongna iya. Parjo ngomong demet. Iya meneh. iki ngene Kakang Kemang sawise anakmu yo wis bisa
weruh soroteng Bagaskara. Iki jenenge jemblung, jem-jem-jemne dadi wong gemblung ki enak kene. Ya ora kaya kuwi, ora gemblung, Dong. Ora gemblung. Ya mau ngomong dhewek disauri ora kenakane wong Gemblung. Oh, gemblung. Gemblung. oh, jargo mbok gemblung temen. Ora ngomong dhewek ya. Iya. Gemblung. Wis ngono tutup. Rikala samono. Aku rerembugan. Besok yen akhir dewasa. Anakmu, Kakang, karo anakku bakal tak dhawuhake ben ora ilang lacake anggonku dadi bupati lan siriramu ya sakmono uga anggone ya kowe dadi Demang ana. Nah, begitu. Jadi sebagai penutup, aku pengen jelasin sedikit tentang ya wayang jemblung itu, jemblung sendiri itu artinya gimana. Terus musik ini akhirnya awalnya dibuat untuk apa, kayak gitu. Jadi katanya setelah ada ibu baru melahirkan, biasanya ada upacara, ada semacam ritual namanya nguyen. Nguyen itu biasanya ada seorang dalang dan dia pakai mocopat, semacam tembang-tembang, juga sambil baca babad. Jadi sambil dia baca babad, dia suka kadang-kadang cerita-cerita gitu. Akhirnya dibilang wong gemblong. Wong gemblong itu kayak orang gila yang suka ngomong sendiri gitu. Dan lama-lama itu dikembangkan dan dia diikuti sama teman-teman. Akhirnya menjadi biasanya 3 atau 4 dalang plus 1 orang sinden. Begitu. Setelah itu lama-lama itu menjadi sebuah hiburan, tetapi tetap kadang-kadang dipakai untuk ritual tersebut di mana ada ibu baru melahirkan. Biasanya kalau nggak salah itu 5 hari setelah lahir, tapi itu saya kurang yakin sebenarnya. Kalau ada yang tahu ya komen aja ya. Begitu, dan kalau meniru gamelannya, mungkin kalian bisa lihat bahwa apalagi yang sudah familiar sama kesenian Banyumas, bahwa sebenarnya mereka nggak selalu persis main pola-pola yang sebenarnya harus dimainkan dalam gamelan. Jadi yang paling penting itu mereka kasih nuansa gamelan dan mengingatkan lagu aja. Jadi yang paling penting dalam kesenian wayang jemblung seperti kesenian-kesenian lain, yaitu lagu. Kalau kesenian Banyumasan, lagu selalu yang utama. Nah, selain itu, wayang jemblung itu semacam parodi sebenarnya. Jadi, bukan tokoh-tokoh yang diwayang menjadi bercanda, tetapi kesenian wayang yang sebenarnya menjadi bahan bercanda. Karena biasanya dalang dia harus serius, agak formal kan, kalau wayang kulit. Dan di sini peran itu kadang dipercandain karena dia suka dipotong-potong sama teman-temannya. Mereka bercanda soal ganti gamelan dengan suara mulut. Kayak ada orang yang ngegong dia pakai suara brrrr gitu. Mereka suka bercanda kayak wah nggak usah semprot-semprot gitu. Kayak gitulah. Jadi sebenarnya ini semacam hiburan, juga semacam parodi. Dan juga sesuatu yang sangat menarik karena ini kesenian yang sangat sederhana. Tidak butuh lampu, tidak butuh ampli, tetapi tetap menghibur banget menurutku. Dan saya senang sekali lihat orang ini saling ketawa, saling bercanda, tetapi juga ada pesan di dalam cerita seperti lakon-lakon lain, seperti jenis wayang yang lain. Jadi semoga ini bermanfaat dan teman-teman tertarik pada kesenian yang sebenarnya sudah langka dan nggak banyak penerus. Jadi semoga lama-lama bisa ada anak muda yang mulai tertarik pada kesenian wayang jemblung sampai bisa dilestarikan. Begitu aja. Sebagai penutup, silakan ini ada 1 video 2 video lagi. Ini kayak bluk-bluk. Gitu nih gong pun. Gong gue. Gong. Gong apa jenengane?
Lek kok nonton. Oh. Bocah malah Wah. wis ket mau kurang ringok Margo kawula. tek. Margo dalan kawula matu mitah karsa sumerta cetha nganggit karya kepeksa anggen kawula ndang. Wah, piye pulang kan wis mulai. Mulai. Baik. Dalam kirata basa ngudal-udal barang kang sampun ilang. Parjo biasane ngadu-adu. Cara Islam Manema